dimulai. Sudah selesai. Baik, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Clea Rista Putri, Hilda Nur Hasanah, Nabila Intan, hadir semua ya. Baik. Jadi sebelum Ibu memaparkan materi pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, kira-kira apa motivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Nabila. Jadi udah tahu ya, dari judul ini sudah terpampang ya. Kalian mau mempelajari apa hari ini? Sudah. Terkait apa? Teks laporan dan hasil observasi. Oke. Kalau ini observasi, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Apa itu observasi? Ada yang mau Pak? Pengamatan? Betul sekali. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalian pernah belum sih melakukan sebuah pengamatan kayak misalnya kayak pengamatan kecil maupun pengamatan yang lebih besar? Pernah belum? Pernah. Gimana itu? Waktu SMP kelas 11 itu mengamati tentang fotosintesis. Fotosintesis apa? Proses fotosintesis dari kacang hijau menjadi kacang. Oke, baik. Kalau yang lain pernah belum? Tahu lupa nih. Kalau gitu. Jadi itu ya udah tahu kan gambaran gimana itu observasi? Jadi di sini ada kompetensi awal yang akan kalian capai di pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan awal mengenal definisi, ciri-ciri, kaidah bahasa dan struktur teks laporan hasil observasi secara singkat. Kemudian yang kedua ada peserta didik memiliki kemampuan awal mengenal langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik memiliki pengalaman dalam menyajikan dan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian itu dapat menjelaskan definisi, ciri-ciri, kaidah bahasa dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian itu juga dapat menentukan langkah-langkah penulisan teks laporan hasil observasi dengan lengkap dan terstruktur. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyajikan dan mempresentasikan kerangka teks laporan hasil observasi dengan tepat sesuai dengan struktur teks. Nah, oke. Sebelum memasuki ke pengertian, tadi kan Ibu tanya ya terkait dengan apa itu observasi. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan nggak observasi itu apa? Kan tadi baru pengamatan, dan pengamatan itu apa, tahu nggak kalian? Belum tahu ya? Oke. Jadi pengamatan itu adalah proses mengamati suatu objek. Dan di sini kan kita fokusnya ke dalam teks laporan hasil observasi. Apa sih itu teks laporan hasil observasi itu? Jadi
hasil observasi. Kalian tahu nggak struktur laporan hasil observasi itu apa aja? Tidak, belum tahu. Nggak ada yang tahu semua. Oke, jadi ibu akan kembalikan ingatan kalian kembali. Jadi yang pertama itu adalah pernyataan umum, deskripsi bagian dan juga deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, dari ketiga struktur ini dimulai dari pernyataan umum ini. Jadi apa itu pernyataan umum? Tahu nggak? Atau belum tahu nih kan? Kalau ibu benar, ibu akan menampilkan sebuah teks ya. Mungkin dari sebuah teks itu kalian bisa tahu nih apa itu pernyataan umum, apa itu deskripsi bagian dan juga manfaatnya. Di sini ada teks yang berjudul wayang atau ibu sudah meminta kalian untuk membaca ya sebelumnya terkait dengan ini yang ibu kirim dalam grup WhatsApp. Mungkin siapa nih yang udah menemukan di mana bagian letak pernyataan umum, bagian deskripsi bagian dan juga mana bagian deskripsi manfaat? Ada yang udah menemukan atau perlu waktu bentar buat mendalami? Ibu akan beri waktu selama 5 menit cukup. Sudah teman-teman? Nah, coba dari teks tadi mana bagian pernyataan umum, mana bagian deskripsi bagian dan juga mana bagian deskripsi manfaat atau kesimpulan? Siapa yang bisa? Oke, ayo Mbak Nabila. Oke, berarti paragraf pertama ini ya. Ini masuk ke dalam pernyataan umum. Baik, kemudian deskripsi bagian di bagian mana? Ada yang mau menemukan? Gimana Mbak Nabila? Berarti ini 来。
Bisa berdiri. Oke, jadi speakingnya itu cukup simpel. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Tepuk buka tutup. Tahu nggak? Atau pernah lihat di TikTok? Belum? Ibu contohkan dulu ya. Kalau ibu bilang nanti dalam hitungan ketiga bisa dimulai bareng-bareng ya. Jadi itu nanti gini, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung sambil tersenyum, digulung-gulung sambil tertawa. Gitu ya? Paham? Oke. Dimulai dari 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung sambil tersenyum, digulung-gulung sambil tertawa. Oke, sambil kembali. Oke, setelah SBG udah lebih semangat nih ya tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Jadi, di dalam sebuah teks itu kan tentunya ada kaidah kebahasaan yang mendukung. Di dalam teks laporan dasar observasi pun ada. Yang pertama itu menggunakan kalimat definisi untuk menjelaskan pengertian objek. Nah, di sini kalimat definisi yang dimaksud itu misalkan seperti merupakan, adalah, atau kalimat-kalimat yang kata-kata yang bisa untuk menjelaskan sebuah objek itu loh. Misalkan tadi wayang adalah kesenian yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada wayang merupakan kesenian yang berasal dari Jawa Tengah gitu ya. Jadi kayak kata-kata adalah merupakan untuk menggunakan kalimat definisi. Kemudian menggunakan kalimat deskripsi untuk menjelaskan ciri objek. Berbeda dengan kalimat definisi. Jika kalimat definisi itu menggunakan kata adalah atau merupakan, kalau kalimat deskripsi ini menggunakan kata-kata seperti yaitu, ialah, begitu. Jadi udah paham ya? Paham ya kan? Jadi kalau definisi itu kayak lengkap, sedangkan kalau deskripsi itu ya kayak ini menjelaskan ciri-ciri, jenis-jenis gitu. Kemudian di sini juga menggunakan penulisan kutipan tidak langsung dan disertai dengan sumber rujukan. Dan di sini itu di dalam kan di observasi seperti yang Ibu sudah bilang tadi, bahwa observasi itu membutuhkan fakta-fakta dari objek, jadi membutuhkan sumber rujukan. Nah, penulisannya itu menggunakan tanda ketik 2 untuk menuliskannya gitu. Apakah dari kaidah bahasa ini ada yang belum jelas? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini masuk ke tahapan menulis. Jadi, di dalam kalian menulis teks laporan hasil observasi ini ada tahapan atau langkah-langkah yang perlu kalian terapkan. Yang pertama itu menentukan objek pengamatan. Jadi sebelum kalian nantinya sebelum kalian menulis, kalian itu harus tahu objek yang ingin kalian amati itu apa, atau objek yang kalian akan tulis itu apa. Nah, misalnya tadi kan ini terkait dengan budaya ya. Di sini ada yang tahu nggak budaya yang ada di sekitar kita deh apa aja? Kan tadi udah ada wayang itu kayak tradisi. Terus apa aja? Kalau tradisi-tradisi gitu di sekitar kalian, contohnya gerbek-gerbek, betul. Terus ya betul. Terus apalagi kayak selamatan, kendurian itu kan bisa ya. Jadi nanti bisa tuh kalian diambil aja deh, mulai dari yang ada di sekitar kalian biar kalian tuh lebih memahami gitu ya. Kemudian yang kedua,
dan manfaatnya itu mau ditulis apa gitu ya. Kemudian yang terakhir kembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Nah di sini jadi kerangka-kerangka itu kalian susun menjadi kerangka teks yang utuh menjadi teks laporan hasil observasi gitu ya. Nah di sini sudah masuk ke penugasan. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan 2 lembar kerja kepada kalian. Yang pertama, ini ada lembar kerja yang berisikan terkait kerangka teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua ini ada lembar perkembangan atau lembar matriks. Jadi nanti di sini Ibu akan bagikan ini jadi satu kelompok ya. Nah ini tuh nanti di dalam lembar kerja terlebih dahulu. Di sini nanti kalian akan berdiskusi terkait judul yang akan kalian angkat, kemudian topiknya apa, yang pernyataan umum apa, deskripsi bagiannya apa, deskripsi manfaatnya apa. Ini baru gambaran awal atau kerangka teks saja. Jadi belum sampai ke dalam tadi yang sudah mengembangkan menjadi teks laporan hasil observasi yang utuh. Kemudian di sini Ibu juga akan membagikan lembar perkembangan. Jadi di sini bisa diisi nama kelompok, hari atau tanggal. Di sini ada nama kegiatan dan pembagian tugas. Jadi ini tuh berfungsi agar semua kelompok itu berkontribusi, semua anggota kelompok berkontribusi dalam penugasan ini. Jadi nantinya Ibu akan menilai baik dari lembar kerja maupun dari lembar perkembangan. Apakah bisa dipahami? Oke. Untuk judul atau topiknya itu sesuai dengan apa tadi, budaya yang ada di sekitar kita ya. Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit cukup. Kalian bisa sambil membuka internet untuk mencoba itu ya. Ibu akan bantu. Ibu akan sambil monitoring kalian selama pekerjaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik. Jika sudah selesai, hasil diskusinya bisa untuk dipaparkan di depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Linda Nasana. Saya Clarissa Putri. Saya Nabila Akan membacakan hasil diskusi mengenai lembar kerja terlebih dahulu. Pertama itu ada judulnya itu kebersamaan dalam tradisi sadanan. Terus topiknya itu sadanan, pernyataan umumnya tentang pengertian tradisi sadanan, deskripsi bagiannya itu tata cara dan kegiatannya. Terus yang terakhir itu ada deskripsi manfaat atau kesimpulannya itu manfaat tradisi sadanan dalam masyarakat. Kemudian di lembar perkembangan. Kelompok kami membagi tugas. Yang pertama mencari topik itu Prasta, unsur saya juga
hasil observasi? Sudah. Baik. Sebelum ibu tutup nih, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Belum ada. Atau ada yang bisa menanya kesimpulan dari pembelajaran tadi terkait dengan apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, jadi ibu simpulkan ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang berisikan fakta-fakta terhadap pengamatan dan bersifat objektif. Jadi, seperti yang ibu bilang tadi, di dalam hasil observasi itu tidak secara begitu, tapi itu berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang disusun secara sistematis. Kemudian di bagian struktur teks tadi apa aja? Pernyataan umum, deskripsi bagian dan oke, baik, pintar. Sebelum ibu tutup, ibu sudah membagikan link yang bisa kalian isi, dan di situ kalian bisa langsung isi terkait dengan kesan-kesan atau apa ya, kayak kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran di hari ini. Oke, bisa dimengerti? Oke, bisa diisi ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Linknya sudah ibu bagikan di dalam grup WhatsApp ya. Oke, jadi setelah kalian mengisi link tersebut, itu bisa membuat evaluasi bagi ibu untuk pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih juga kalian telah menyempatkan waktu untuk mengisi link tersebut. Kemudian ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian agar lebih memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, tadi kan itu tugasnya bersifat kelompok, itu boleh dilanjutkan, dikumpulkan di minggu depan. Kemudian tugas mandiri ini dikumpulkan di 2 minggu ke depan. Jadi minggu depan itu mengumpulkan tugas kelompok terlebih dahulu. Jadi tugasnya itu kalian buat seperti itu lagi, kayak menentukan topik, menentukan judul terkait dengan teks yang akan kalian buat terkait dengan teks laporan hasil observasi. Itu terkait dengan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah nantinya ibu akan mengirimkan LKPD? Jadi ini LKPD ini nantinya bisa kalian unduh melalui link yang ibu atau dokumen yang ibu bagikan ya. Oke, baik. Apakah bisa dipahami? Oke, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran ibu hari ini. Ketua kelas bisa memimpin doa akhir pembelajaran. Siap, doa mulai. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan partisipasi kalian yang sangat luar biasa ini. Tetap semangat belajar dan